Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali peserta didik SMA Negeri 1 Kota Sukabumi. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi sejarah Indonesia di kelas 10 semester 1 yang berjudul Terbentuknya Kepulauan Indonesia. Seperti yang sudah kita bahas kemarin ya. Jadi kalau kemarin kalian sudah bahas tentang konsep-konsep sejarah, cara berpikir sejarah, dimulai dari ada konsep manusia, ruang, dan waktu, kemudian ada konsep sinkronik dan diakronik. Nah, sekarang sudah masuk ke bab peristiwa sejarah. Periodisasi sejarah di Indonesia itu dimulai dengan adanya manusia pra-sejarah dulu, pra-aksara dulu. Nah, kita lihat dulu sebelumnya, kita lihat dulu terbentuknya Kepulauan Indonesia. Kalau kita lihat kan di sini ada Sumatera, ada Kalimantan, ada Sulawesi, kemudian Papua, dan terakhir ada Pulau Jawa di sini. Itu tidak semerta-merta terbentuknya seperti ini. Ya, jadi memiliki banyak aspek atau tahapan-tahapan sehingga nanti kepulauan di Indonesia itu akan terbentuk seperti ini. Nah, tahapan-tahapannya itu seperti apa? Kita akan bahas di sini. Ya, kita lihat di sini, ini kan keindahan-keindahan alam di Indonesia ya. Dan kalian harus mensyukuri bahwa ternyata di Indonesia ini memiliki keanekaragaman yang sangat luar biasa. Jangan sampai kita merusaknya ya. Oke ya, jadi kita bahas yang pertama, ini adalah terbentuknya kepulauan-kepulauan di dunia. Sebenarnya peristiwa atau bahasan ini juga bisa kalian pelajari di mata pelajaran geografi ya. Oke, kalau kita lihat di sini ya, jadi ketika dunia ini terbentuk menjadi beberapa benua, dunia ini sebenarnya terbentuk oleh satu pulau dulu ya. Jadi sebelum adanya dunia kayak Eropa, kemudian Afrika, kemudian Antartika, itu dulunya masih satu kepulauan yang disebut dengan Kepulauan Pangea. Kemudian nanti berjuta-juta tahun kemudian, akhirnya pulau ini memiliki gerakan ya. Jadi gerakannya itu ada yang menjauh, bahkan ada yang mendekat hingga nanti terpisah dan akhirnya seperti ini. Jadi dunia ini benar-benar tidak bisa diam gitu. Jadi bisa jadi kalau misalkan sekarang Pulau Jawa itu berpisah dengan Sumatera, mungkin bisa jadi beberapa juta tahun yang akan datang Pulau Jawa ini bisa terbelah dua seperti itu. Ya, tahapan-tahapan pembentukan bumi. Di sini saya akan membahas dari zaman Arkaikum. Jadi kalau tahapan-tahapan pembentukan bumi ini menurut ilmu geologi itu diawali dari zaman Arkaikum atau Azoikum. Nah, Azoikum ini ciri-cirinya sebenarnya ciri di mana belum ada kehidupan sama sekali. A itu tidak, Zoikum itu kehidupan atau zaman. Artinya tidak ada zaman. Jadi zamannya itu benar-benar masih baru pembentukannya aja. Ya, setelah Arkaikum baru nanti ada Paleozoikum. Ya, diambil dari kata zaman tua. Paleo itu tua ya. Jadi Paleozoikum itu zaman tua, zaman mulai nanti muncul kehidupan pertama di sini di Paleozoikum. Kemudian lanjut ke Mesozoikum. Mesozoikum itu zaman tengah ya. Jadi nanti di sini muncul ada zaman-zaman kehidupan hewan-hewan raksasa seperti dinosaurus dan lain-lain. Dan terakhir ada Neozoikum. Neozoikum ini zaman baru. Nah, di sini diprediksi di zaman Neozoikum itu sudah muncul adanya kehidupan manusia purba. Ya, ada manusia purba. Dan Neozoikum ini terbagi menjadi dua, ada tersier dan ada kuarter. Kuarter ini juga nanti kebagi dua, ada yang disebut dengan Pleistosen dan Holosen. Nah, ini adalah tahap-tahap pembentukan bumi. Jadi ini juga disebut sebagai judulnya itu bisa disebut juga periodisasi sejarah berdasarkan geologi ya. Jadi periodisasi sejarah berdasarkan geologi itu ada Arkaikum, Paleozoikum, Mesozoikum, Neozoikum. Dan Neozoikum ini nanti kebagi dua, ada yang tersier, ada yang kuarter. Kuarter kebagi dua, ada yang Pleistosen dan ada yang Holosen. Nah, ini adalah ciri-ciri dari zaman Arkaikum. Ya, seperti yang kita lihat tadi bahwa yang namanya Arkaikum ini dalam kurun waktunya itu sekitar 1 miliar tahun yang lalu. Dilihat dari apa sih Pak kalau misalkan di zaman Arkaikum ini tidak ada kehidupan? Bisa dilihat dari struktur tanah, kemudian struktur batu-batuan, itu kan perlu penelitian lebih lanjut.
Karena memang sains itu harus dibuktikan bukan hanya dalam waktu seminggu 2 minggu, bukan hanya 1 bulan 2 bulan, bisa jadi nyampe bertahun-tahun. Bahkan untuk meneliti bahwa di dunia ini pernah terjadi zaman arkaikum itu bisa ditelitinya bisa nyampe 2 tahun 3 tahun. Ya, karena itulah sains ya. Jadi sains itu harus dibuktikan secara fakta. Kalau misalkan nanti sains ini memiliki kekeliruan, maka itu bisa menjadi pembohongan publik. Nah, kembali lagi ke zaman arkaikum. Kalau arkaikum ini cirinya ya, jadi bumi ini masih baru terbentuk, masih baru lahir, masih dalam proses pembentukannya, dan kulitnya pun masih panas. Artinya apa? Kalau misalkan kulit bumi masih panas, berarti tidak akan ada kehidupan. Jadi kehidupan di zaman arkaikum itu masih tidak ada. Sulit membayangkan ketika bumi ini masih dipenuhi oleh lava-lava yang sangat banyak, apakah manusia seperti sekarang atau kehidupan hewan akan ada di zaman ini? Kan tidak. Itu ya, kita lihat ini kan zaman-zaman dimana arkaikum itu zaman gunung masih banyak yang saling meletus, kemudian banyak danau-danau yang airnya panas dan lain sebagainya. Kemudian lanjut ke zaman Paleozoikum ya. Zaman Paleozoikum ini dari skala waktu itu diperkirakan tahun 500 sampai 245 juta tahun yang lalu ya. Bayangin aja 500 juta tahun yang lalu ya. Jadi zaman Paleozoikum ini ya, paleo ini diambil dari kata paleo ya. Paleo itu artinya tua, zoikum zaman. Ya, jadi zaman tua ya. Jadi kalau ya Paleozoikum ini kenapa disebut sebagai zaman tua? Karena munculnya kehidupan pertama di bumi. Jadi ketika zaman Arkaikum tadi masih belum ada kehidupan, nah di zaman Paleozoikum itu sudah muncul ada satu kehidupan. Walaupun masih kecil ya, jadi kehidupannya itu hanya sebatas makhluk-makhluk kecil ya, atau disebut sebagai mikroorganisme. Makanya zaman Paleozoikum juga itu disebut sebagai zaman primer. Apa itu primer? Utama, pertama ya. Jadi zaman Paleozoikum ini zaman dimana munculnya kehidupan pertama di muka bumi ini. Dilihat dari apa? Ya, dilihat dari makhluk-makhluk kecil seperti ini. Contohnya ada mikroorganisme. Apa sih mikroorganisme ini? Ya, contohnya kan ada plankton ya. Plankton ini kan makhluk kecil yang hidup di dalam air, tapi dia ini adalah makhluk senior yang hidupnya selama berjuta-juta tahun yang lalu gitu ya. Dan di sini juga di zaman Paleozoikum juga itu cuaca di bumi itu masih belum stabil. Terkadang dalam satu kurun waktu 1 tahun itu musim panas terus. Bahkan bisa jadi 1 tahun kemudian juga tambah lagi musim panasnya. Jadi belum stabil. Kadang musim panas, kadang musim dingin. Itu tidak tentu waktunya ya. Kemudian selain di sini juga muncul ada tumbuh-tumbuhan, tapi hanya sebatas tumbuh-tumbuhan kecil ya. Dan hewan-hewan yang hidup di sini itu hewan-hewannya adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Nah, ini contoh ilustrasinya ya. Ini ilustrasi, bukan foto ketika zaman Paleozoikum. Kemudian selain Paleozoikum, ada juga zaman Mesozoikum. Zaman Mesozoikum ini disebut juga sebagai zaman pertengahan atau zaman sekunder ya, zaman kedua. Kalau tadi zaman Mesozoikum, kalau tadi zaman Paleozoikum dalam kurun waktu 500 juta tahun yang lalu, nah kalau yang Mesozoikum ini kurun waktunya 245 juta tahun yang lalu. Jadi kalau zaman Paleozoikum ini si makhluk-makhluk tadi yang awalnya kecil ya, ketika zamannya Paleo itu kan kecil-kecil. Nah kalau yang Mesozoikum itu hewannya pada gede-gede. Ya, jadi kita lihat aja di sini hewan-hewan di sini itu sudah memiliki seperti hewan predator ya. Kalian mungkin pernah nonton film-film yang ada film dinosaurus lah ya kayak gitu. Karena memang zaman Mesozoikum ini itu dilihat atau diibaratkan memiliki hewan-hewan yang cukup besar. Dilihat dari apa? Dilihat dari ditemukannya fosil ya. Fosil-fosil ini ditemukan yang satu zaman dengan zaman Mesozoikum ya. Contoh hewannya kan ada dinosaurus, ada brontosaurus, tyrannosaurus dan lain sebagainya. Ya, mungkin kalian juga pernah lihat lah ya film-film yang punya tema tentang dinosaurus seperti itu. Dan di Mesozoikum juga itu disebut sebagai zaman Jura ya. Makanya ada film Jurassic Park. Nah,
Nah, ini adalah hewan-hewan perbandingan antara manusia dan dinosaurus. Ini manusia nih, baru segini. Manusia dewasa, sedangkan dinosaurus itu badannya benar-benar parah. Ya. Dan sekarang memang dinosaurus ini hewannya sudah punah ya. Diperkirakan hewan ini punah karena memang ada meteor yang jatuh, karena ada bencana alam sehingga hewan-hewan ini tidak bisa bertahan hidup. Nah, ini contoh-contoh hewannya ya. Ini yang ada di lautnya. Nah, ini adalah salah satu penemuan fosil manusia. Ini adalah salah satu fosil penemuan hewan purba ya. Jadi hewan purba yang ditemukan di zaman ini memang ukurannya sangat besar. Kita lihat kan ada hewan-hewan seperti ini, hewan-hewan yang memiliki ukuran seperti ini tidak terlihat seperti digambarkan seperti ini sebenarnya. Hanya saja para peneliti itu mengukur atau memprediksi bahwa bentuk hewannya itu seperti ini dilihat dari kerangka tulang yang ditemukan. Bisa jadi hewan yang ditemukannya, tulang yang ditemukannya pun itu berbeda bentuknya seperti ini. Karena kan kalau yang namanya fosil itu kan si tulang-tulang itu kan terpisah ditemukannya. Ada yang ditemukannya rahang dulu, ada yang ditemukannya kaki dulu, ada yang ditemukannya tulang belakang dulu. Nanti setelah ditemukan dan dikumpulkan baru disatukan. Si hewan ini bentuknya seperti apa. Kalau kalian main ke museum Bandung, museum geologi yang ada di Bandung, itu dilihat kerangka manusia makhluk purba saat itu. Ya, jadi hewan-hewan purba itu seperti apa? Nah, ini contohnya ya, fosil-fosil yang ditemukan. Jadi fosil yang ditemukan pun tidak langsung satu kerangka sekaligus ya. Contohnya ini kan ditemukan hanya sekedar kepalanya aja. Bisa jadi nanti ditemukan giginya aja gitu. Nah, ini tulangnya ditemukan itu. Nah, ini adalah salah satu contoh spesies yang ditemukan, yang dikumpulkan di Museum Geologi Bandung. Bayangkan ini kalau kalian tahu mamut ya, yang di film Ice Age, itu kan bentuknya seperti ini. Ini gajah yang hewan sekarang, yang di zaman sekarang. Sedangkan ini mamut ukurannya berbeda berapa kali lipat coba. Karena memang ditemukan untuk membentuk satu kerangka seperti ini, dimulai dari gading, kepala, kaki, kemudian ada tulang belakang, hingga ekor-ekornya, itu diperlukan waktu beberapa tahun. Karena ditemukannya tidak dalam satu waktu, tapi berbeda-beda waktu. Makanya kalau kalian lihat peneliti atau arkeolog yang menyapu pakai kuas, nah itu tuh penting sekali untuk kerangka tulangnya itu agar tidak terpisah seperti itu. Nah, ini kita lihat ya, salah satu kerangka dari dinosaurus. Kemudian terakhir ada zaman Neozoikum. Nah, zaman Neozoikum ini diperkirakan waktunya 60 juta tahun yang lalu. Neo itu baru ya, Neo itu baru, Zoikum itu zaman. Kalau Neo di sini kenapa disebut zaman baru? Karena di sini mulai muncul hewan-hewan yang bukan hewan-hewan ya. Di sini muncul makhluk-makhluk baru ya. Ditandai dengan adanya ditemukannya manusia purba. Nah, hewan-hewan yang tadi hidup di zaman Mesozoikum itu sudah mulai punah, sudah mulai hilang ya. Di sini nanti muncul manusia purba ya. Zaman manusia purba di zaman Neozoikum sudah mulai kelihatan. Nah, zaman Neozoikum ini nanti kebagi dua, ada yang disebut dengan tersier, ada yang disebut dengan kuarter. Nah, di sini nanti muncul manusia-manusia purba ya. Ada dikatakan manusia karena sebenarnya belum manusia beneran ya, bukan manusia modern, tapi manusia purba yang masih dikatakan makhluk yang bukan hewan juga gitu. Kuarter di sini nanti kan kebagi dua, ada zaman Pleistosen dan zaman Holosen. Nah, di sini sudah mulai terbentuk bumi seperti sekarang di sini. Karena zaman-zaman tadi kan zaman itu bumi itu masih belum kelihatan seperti untuk enak ditinggali gitu. Tapi kalau untuk zamannya Pleistosen Holosen, bumi sudah mulai tertata. Nah, ditandai dengan nanti munculnya manusia purba. Ingat ya, bedakan antara manusia purba dan manusia praaksara. Itu beda purba dan praaksara itu. Kalau manusia purba dilihat dari segi fisik memang masih berbulu dan lain sebagainya. Sedangkan kalau untuk manusia praaksara itu sudah manusia modern. Hanya saja belum bisa bersejarah. Hanya saja belum bisa mengenal tulisan. Jadi praaksara kan pra artinya tidak, pra artinya belum, sebelum, pra artinya sebelum, aksara adalah tulisan.
Ya, jadi beda antara manusia purba dan manusia praaksara seperti itu ya. Jadi itu untuk video kali ini, semoga bermanfaat ya. Jadi untuk video tentang pembentukan kepulauan Indonesia selebihnya seperti itu. Kalau misalkan ada yang ditanyakan, kalian bisa langsung bisa bertanya ke Bapak ya. Oh iya, satu lagi, setelah kalian menonton video ini, kalian juga harus menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di Google Classroom. Dan untuk tokennya adalah Historia ya. Huruf kecil semua, silakan jawab, semoga berhasil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.